Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Udah pada makan belum? Siap. Aman ya berarti ya? Jadi sebelum mulai kegiatannya terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Siapa? Tujuh aja kok. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau datang ke sini. Terus kalian sudah tahu kalian ke sini mau ngapain? Oke, ada yang tahu kalian sering kelompok itu apa? Belum. Jadi maksud kelompok itu layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam satu kelompok kecil 6 sampai 10 orang. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa memahami diri sendiri dan menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompoknya. Nanti di sini ada asosiasinya yang dimana nanti yang kita obrol di sini tidak boleh disebarluaskan, jadi di kelompok ini saja. Terus saya juga di sini secara sukarela, tidak ada terpaksaan. Terus nanti ini kita mau bermenit 20 menit. Dari kalian gimana? Ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kan nama saya Risma, bisa dibilang Kak Risma. Nanti kalian perkenalan satu persatu dengan menyebutkan nama dan dari kesayangan aja, dan sebutkan alasannya juga. Dari diri dulu. Nama, barang kesayangan, dan alasannya. Nama saya adalah orang kesayangan ibu. Kenapa dulu? Karena aku suka membaca buku. Oke. Selanjutnya. Nama saya Tiara. Orang kesayangan dan karena dia dokumentasi. Kenapa nama saya Nasutina? Dan kesayangan sudah banyak manfaatnya. Nama saya Alina. Dan kesayangan saya tidak. Karena nama saya Nasutina biasa dipanggil Nadia. Saya kacang. Perkenalan, saya Mbak Jessica Dewi dari Malaysia, para kesayangan tas dan menjadi sangat menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Marsha Serafina, bisa dipanggil Sera. Dan bayang. Barang kesayangan saya baju. Yang baju. Karena harus pakai baju. Dia punya barang kesayangan. Oke. Dan sebelumnya kita mau cerita dari siapa dulu nih? Silakan Mas Kiri. Cerita apa? Terserah aja. Yang happy, sedih, atau masalah itu? Ya terserah kamu. Masalah juga apa juga. Baik, dulu. Mau cerita, mungkin awalan masuk kuliah. Jadi masuk kuliah ini kan dari teman-teman juga baru, terus kawasan kampus juga pada nggak kenal, maksudnya nggak ada yang kenal sama aku. Aku di sini pure cari teman baru, nggak ada teman yang lama di sini dan harus mulai dari nol lagi. Jadi kayak seru aja sih, bisa mengenalin orang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Mungkin di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang happy juga ada, dan lain-lain. Di sini bisa nambah lingkungan baru, dan mungkin ada tetap ada yang
seperti itu, cuma habitnya bisa kenalin dari awal, jadi bisa kenalin dari awal lagi teman-teman seperti apa, bisa kenalan lagi dari awal dari belum tahu apa-apa sampai tahu apa. Berarti kamu senang ya bisa kenal teman baru, bisa punya teman baru. Oke, bisa dilanjutkan. Benar. Khususnya berapa sih? Dulu waktu SMP, dari SMP kan udah gitu. Terus masuk ke SMA mulai ngekos, jadi kan harus dari SMP berarti udah apa disiapin dari enggak dari pengurus dari apa, tapi SMA harus nyiapin dari diri sendiri, kemudian harus bisa apa sendiri gitu jadi kami. Berarti kayak apa? Banget. Harus apa? Lebih lanjut. Bebas. Iya dong. Saya masuk tentang kos saya. Jadi kan saya kos berempat. Nah, kita lagi bercanda, terus dimarahin gitu. Sebenarnya kita tahu sih kita salah, tapi warnanya itu kayak marah banget di dalam, kayak apa ya, bentak banget gitu. Nah, kan ingat ya kamar mandi. Kamar mandinya itu rusak, kayak gak bisa buat mandi gitu loh. Nah, karena ada perbedaan itu, jadi kosnya itu kayak lebih nyalain kita. Kenapa kok sampai rusak kayak gitu? Padahal kita nggak tahu, kita juga baru dan itu bangunan baru. Sampai kita nggak boleh masak nasi. Gitu. Kita nggak ada dapurnya, nggak ada kulkas, nggak mau ngikut pun nggak bisa karena kita udah ditutup. Jadi kita bingung kalau mau pergi gimana. Nah, solusinya gimana? Oke, nanti solusinya ada jawabannya, bisa dibahas nanti. Oke, bisa lanjut. Itu aku kayak gitu yang subscribe ke sama aku, terutama kayak ayah itu juga berbagai di mana-mana. Jadi aku lagi di rumah itu gak pernah ngomongin orang-orang, misalkan pasti kalau dia sama orang aku. Nah, dulu tuh kenapa aku pengen kuliah jauh, kayak pengen biasa gitu, pengen kayak teman-teman yang boleh keluar malam, boleh main jauh-jauh, bebas dari orang tua secara gitu. Makanya aku kuliah jauh-jauh ini, kalau sebenarnya dia gak jauh banget, tapi tuh aku apa ya, ngomong ke orang tua tuh pengen nafas gitu, maksudnya pengen dari akunya tuh pengen nafas gitu. Terus sekarang mungkin emang merasa ya kalau di sama orang tua itu kayak salah biasanya tuh kalau keluar kan kalau di rumah harus ngomong gitu, harus dipaksa, gak perlu yang izin kan terserah ya mau keluar mana. Berarti kamu kalau di rumah tuh bisa kamu kesibuk pengen bebas gitu ya. Pengen belajar. Kan apa ya, SMA dulu masih jalan sama orang tua, terus tiba-tiba kayak kuliah di Semarang itu kan kos, terus saya di kos tuh kayak dilaporin ke bapak kos itu kayak suaranya kenceng gitu, terus kayak agak takut sih, tapi terus sampai terus nangis gitu lah, biar kayak gak nangis terus tuh kayak gini. Oke, soalnya nanti kita belajar dengan bisa dilanjut. Saya mau cerita apa ya? Kan lulus SMA kan nggak langsung kuliah gitu ya. Dulu tuh kerja di bidang pabrik segala macam. Nah, sambil kuliah tuh ngerasain banget perbedaannya kerja sama kuliah. Gitu.
Kalau kerja itu mungkin sedikit ya teman-temannya, kalau kuliah kan banyak, jadi menurutku agak canggung gitu. Kamu gap ya atau Ya gitu ya, dan rasanya banget pas dulu kerja itu toxic banget. Nah, karena ya tahu kan kerja di pabrik itu kayak gimana gitu. Jadi gimana ya, kayak kuliah itu membentuk banget kayak gitu. rumahnya nggak? Sekarang Itu juga di Jepara. iya dulu sekarang Bisa dilanjut. Tentang pribadi. Jadi aku itu satu masalah pribadi. Aku tuh orangnya punya presisi sama semua orang juga. Itu nggak pernah cerita sama siapapun, bahkan sama keluarga pun nggak pernah. Kayak aku punya masalah percayaan gitu kayak karena aku pernah punya teman gini selalu tempat cerita gitu orangnya disebar di rumah yang lain. Nah, dari situ aku jadi nggak pernah lagi terbuka sama orang lain. Jadi kalau misalnya ada apapun ya dengan sendiri, terus aku bisa jadi di aja sih. Berarti kamu kalau misalnya ada masalah itu kamu lebih memilih kamu bisa badannya Ya daripada cerita karena nggak ada yang bisa dipercaya kecuali diri yang sendiri gitu. Mau sedekat apa pun ujung-ujungnya nanti kita nggak tahu mungkin. Dan kamu kita kan udah cerita semuanya nih. Nah, dari cerita siapa yang mau kita bahas lebih lanjut? Dan nanti kita kasih solusi dengan beberapa masalahnya. Ya lebih ke yang lain. Yang lain gimana? Ya cerita. Setuju? Nah, ini dari Mbak Ella sendiri kan Mbak Ella kan aktif kasih isu karena Mbak Ella pernah kayak cerita ke orang lagi ke teman dekat tapi malah disebarluasin. Dia cerita teman-teman yang cerita lagi. Jadi karena itu Mbak Ella nggak bisa lagi namanya. Bahkan teman sendiri. Dari pendapat teman-teman gimana untuk Mbak Ella? Terus sekarang seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin rasa trust issue itu muncul dari diri Ella itu wajar karena memang disakiti apalagi sama teman dekat itu lebih sakit daripada teman biasa. Kalau memang teman biasa tuh menurut saya lebih sakit, cuma nggak terlalu sakit. Tapi kalau udah teman banget, udah dipercaya, kita udah percaya banget sama dia, kita udah nuangin segala rasa sama dia, tapi ternyata dia mengkhianati kita itu rasanya lebih daripada sakit. Jadi ya trust issue wajar, cuma memang mungkin bakal sesuatu yang udah rusak itu kan nggak mungkin bener-benernya kita nggak mungkin bener-bener enak. Jadi pasti ada rasa takut, cemas, gitu menurut saya. Nah, terus ada nggak yang punya pengalaman kayak Bella? Saya apa sih? Apa ada lagi? Sama semua juga. Pas waktu sekolah kan gimana? Iya, sekolah kayaknya bahwa itu tempatnya. Boleh diceritakan juga boleh, gak apa-apa, biar bisa sharing-sharing gitu. Namanya sama-sama aja nggak apa-apa. Ada yang ngomong. Biasa aja kayak nanti yang suka menurut misal lagi sama ini ngomongnya ini sini maksud tentang kita Pendapat dari yang lain atau solusi dari yang lain gimana? Mungkin dari diri gimana? mungkin kalau pendapat saya Mbak Ella lebih belajar lagi buat cari teman, cari sisi. Pendapatnya gimana? Menurut saya
ya berhati juga, tapi ya kalau bisa pilih-pilih teman, tapi ya semua teman, tapi kita juga harus bisa memilih teman juga. Oke, jadi udah. Menurutku ya mungkin kan itu trauma ya, itu sebenarnya aman, tapi gak ada salahnya juga buat mulai percaya sama orang lain, orang baru lagi gitu. Walaupun ya kan kalau cerita tentang hidup mereka gak ada semuanya yang harus diceritain juga, ada cerita hidupnya. Jadi mungkin kalau cuma sekedar cerita semacamnya itu boleh mengingatkan masalah, mengingat solusi, cerita juga mungkin masih bisa. Ya, menarik teman ya dulu gitu, tapi trauma apa yang pada film orang susah gitu, tapi nggak semua orang gitu. Menurutku sih lebih sering kasih sama cerita ya. Nah, pemikiran Mbak Alan itu termasuk pemikiran yang wajar atau pemikiran yang berlebihan menurut kalian? Wajar sih. Dari Mbak Alan ini, Karena nggak deket pakai film. berarti perasaan itu muncul langsung ketika Mbak Alan tahu kalau cerita Mbak Alan bisa berhasil, langsung pas isu gitu pada Iya, betul. Langsung pasti kayak padahal aku cuma cinta sama hidup menurut Mbak Ella, apakah itu termasuk pemikiran irasional atau rasional? Teman-teman gimana? Rasional tak rasional? nasional. Rasional dari sana? Nasional. Rasional. Yang lain? Rasional. Kenapa rasional? Mudah sekali karena itu adalah Dari Mbak Ella gimana? Ya, benar sih. Karena kalau gitu kan itu juga disabilitasnya kan ya manusiawi sih, dan rasa sakit, rasa sedih. Jadi ya rasional sih bermasalah. Mbak Ella gimana? Cerita. Tapi Mbak Ella kan beberapa teman sudah memberi pendapat dan solusinya. Nah, dari Mbak Ella sendiri, pendapat siapa dan solusi siapa yang mau Mbak Ella pakai untuk mungkin Mbak Ella mau berubah, mau bercerita lagi ke orang lain. Gak apa-apa sih meskipun satu, tapi nggak cerita gitu loh Mbak. Kalau satu dua orang aja nggak usah banyak. dari aku sendiri sih itu sulit ya buat ini percaya, tapi kalau pertemanan memang aku akan memilih gitu. Memang aku diametral juga pakai circle itu, aku gabung sama ini, kelompok sama ini, kelompok sama situ. Aku nggak mau kayak stop di satu kelompok aja, itu gak menambah relasi aku. Nah di situ tapi aku berteman sama semua, tapi untuk cerita itu enggak gitu. Tapi kalau dia cerita aku terbuka apa cerita apa aja sama dia. Tapi kalau aku cerita sama orang lain enggak gitu. Mungkin ke orang tua itu Mbak tetap nggak mau. Betul aku Nggak mau mencoba dulu Mbak. enggak. Kenapa udah? Karena udah kalau nggak percaya sama orang lain. Kalau orang tua sih kayak aku lebih terbuka sama kakak ya, karena kakak kan lebih sama Benji, jadi ngerti sama ini setiap curhatan kita gitu, cerita kita. Kalau misalnya orang tua karena memang zaman ini udah beda gitu, jadi orang tua kurang ngerti gitu sama anak-anak gitu. Jadi respon mereka itu kayak jadi kayak
terbebani sama orang lain. Nah, apakah itu masih pemikiran yang rasional? Coba bacalah kita ya bisa nggak? Nah, semuanya nggak gitu. Orang lain itu nggak saya harus teman sih siapa aja boleh. Kakak juga nggak apa-apa. Gimana ya? Berarti dari pendapat dari sosial teman-teman tidak ada yang mau LLP itu? Belum ada. Tapi setelah mengikuti coaching ini, terus ambil lagi gimana? Kayak sama aja atau gimana? Lebih baik kayak setidaknya ada sedikit yang aku sampaikan sedikit pun yang dulu. Dari yang mana ada yang mau cerita lagi? Kejadian yang sama gimana? Contoh lagi. Atau lagi cerita siapa yang mau diselesaikan masalahnya juga apa? Nah, Iya boleh. ya aku tuh ngerasain gitu kayak sama kayak banyak mungkin tuh orang tua itu kan sama salah satu kita tuh beda sebenarnya gitu. Kalau saya punya trauma gitu sama anak kita. Kalau aku misalnya mau jelasin, misal aku mengambil kesalahan, tapi kalau aku udah nyoba berjelasin itu ayah aku gak mau tahu, ayah aku udah salah, aku gak boleh berjelasin itu sampai sekarang aku harus sama ayah aku tuh kayak komunikasinya tuh mungkin kurang gimana. Jadi kayak ada trauma kalau ngomong sama ayah aku tuh baru ngomongnya tuh bener, terus itu ada pikiran ayah aku tuh bakal marah gitu ya kalau aku ngomong itu yang namanya apa gak bakal dipercaya. Mungkin coba dari sesuainya gitu ya kan sama Nah, yang lain ada nggak merasakan hal yang sama? iya Saya. jadi sekarang sama orang tua Jadi itu memang kayak terkadang gitu ya. Terus di sini kalian bisa bebas. Tapi itu ya sebenarnya bisa wajar-wajar aja. Nah, untuk permasalahannya tadi, gimana pendapat dari kalian? Gimana dari dulu? Ya kan berarti juga merasakannya ya. Gimana mendapatkan solusinya sih? pendapat saya sih lebih yang saya rasakan sih bingung dari pendapat Yang lain. Jujur saya tuh kayak gitu, apalagi saya sekitar tidak cuma ayah aja, mama sama papa itu orangnya kayak gitu juga. Kayak semisal saya izin cuma buat main itu tuh pasti jam 9 udah harus ke rumah gitu. Sama sebenarnya sama kayak kalian semua yang ada di sini pasti juga ngerasain hal kayak gitu kan, nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi menurut saya buat kalau semisal nanti kalian udah pulang lagi ke rumah, pastinya kan kita udah tambah umur ya, mungkin bisa pelan-pelan dijelasin sama orang tua kalau kita tuh juga punya waktu, kita juga punya kepentingan, mungkin nggak semuanya tentang yang nggak benar. Pokoknya yang kita lakuin itu belum tentu nggak benar buat gimana mereka. Pastinya mikirnya itu langsung pendek. Misal kita pengen main, dolan terus gitu. Enggak, kalian jelasin pelan-pelan aja. Aku cuma mau gini, aku sama ini, aku sama ini. Buat mereka percaya aja biar mungkin respon mereka pelan-pelan bakal berubah, nggak sekeras itu. Karena semakin hari kita kan juga semakin tambah dewasa, kita juga punya waktu buat untuk pilihan kita, nantinya kita juga punya
hak buat milih hidup kita nanti mau kayak gimana itu yang hak kita sendiri. Mungkin orang tua itu pengennya yang terbaik buat kita. Mereka pasti bilangnya seperti itu, tapi kan kita juga punya pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin pelan-pelan bisa ngejelasin sama orang tua apa yang kita mau, bisa dirubikin bareng tanpa berani. Kalau menurut saya. Aku sih nggak terlalu sekitar cuma mau belajar pas udah lulus sekolah ke SMA itu nggak terlalu sekitar, jadi mau kayak orang jam berapa pun itu cuman walaupun di orang tua itu ada yang wajib-wajib itu nggak aktivitas. Baik gimana? Karena saya juga Dari pribadinya sendiri yang tadi dibilang sama Mbak Sera bisa diterima atau gimana? aku juga pernah punya pikiran buat berorganisasi lingkungan karena nggak semua yang kita bisa kita mulai dewasa nanti juga pelan-pelan akan mengerti ya cari relasi lah mungkin kan harus juga kalau seperti kan juga harus cari-cari Kayaknya itu perasaannya itu muncul ketika langsung muncul atau beberapa kemudian baru muncul perasaan takut jatuh waktu sekali itu mungkin masih bisa lama juga ya kayak enggak keluar nggak gini tapi kan mama kalau di terus kan jadi udah males segala aku mau menjelaskan kalau kita benar-benar menjelaskan terus tapi kan mereka tuh tetap kekeh sama berbagai mereka tuh kalau yang menjelaskan itu bohong mungkin mereka bilangnya aku bohong gitu tapi kan lama-lama tuh setelah beberapa kali mungkin ayah sama ibu kayak gitu jadi merasa gimana ya kan kalau awalnya masih bisa lama-lama tuh yang mungkin ikut perlahan gitu aku tuh sama ayah sama ibu gitu karena ini banyak kan sudah jauh di orang ini masih kayak belum atau sudah kalau aku sih mungkin kan biasanya kalau di rumah juga gimana kalau jam 9 dari sekolah kan kalau aku tugas tuh biasanya kan ya nggak tahu setelah tengah malam itu kan mungkin lapar ya kalau itu kalau tugas tuh dari jam 9 kadang aku kalau keluar malam itu biasanya kayak gini kalau udah di atas jam 9 itu kan misalnya aku udah jadi aku keluar malam ini tapi tetap kalau sebelum jam 12 sudah masih tapi kan aku keluar juga nggak enak namanya juga nyari makan mungkin lagi jalan malam jadi aku nggak tahu kalau di sini sering keluar itu keluar juga bukan yang sesuai. dan untuk tadi saya Mbak Sera tadi mau belajar lakukan apa kemungkinan Mungkin nggak langsung juga nanti bisa kalau karena coba mengkeluarkan komunikasi kalau nggak sama itu aku terus dikekang sering bohong atau tidak sering menurut kali ada yang mau menunjukkan dari tekanan darah dulu satu persatu dan menyimpulkan singkat juga kelas kesimpulan singkat aja dari bagian dulu ya itu salah kita seperti itu dan hal-hal bisa kamu ambil dari cerita gue di dua
ngobrol sama orang itu ya harus sendiri. Itu dah lanjutnya. Tidak terlalu percaya sama orang sebelum itu teman kita, tapi ya nggak percaya sama dia tapi ya kayak gitu. Dan apa yang bisa diambil dari pelajaran apa yang tidak diterima? Kayak terlalu percaya sama orang jadinya dunia kayak bisa bikin rasa makin sulit. Oke, lanjutnya. Pendapatnya ya sama mungkin lebih hati cari teman, terus kalau mau cerita ke orang-orang baru lebih ke jangan kalau percaya lah, kayak apa ya, kita juga punya privasi ya, jadi kita juga semuanya itu harus diceritain ke teman, jadi mungkin cerita semacam cerita semuanya gitu. Oke, lanjutnya. Kesimpulannya Iya, semua. kesimpulan dari cerita Ella menurutku kan Bella sudah ngasih kepercayaan sama temennya. Nah temennya itu mengingatkan sama temennya itu malah menceritakan temen yang lain. Jadi kayak Bella kecewa gitu. Nah kayak harapannya apa? Iya. Harapannya sih Bella hati-hati aja cari teman. Gak semua temen itu baik, walaupun memang baik sih, tapi kayak apa ya, gak tau sih yang kedengar tuh dia kayak apa. Kesimpulan dari cerita mereka kan apa terlalu oversharing ya kepada terus harapannya jangan oversharing lah ya sih semua ya sama lain ya semua teman baik tapi nggak tahu digunakan ya mungkin jangan oversharing. Kalau saya semuanya tadi ada sama kayak yang lainnya, semuanya itu. Terus kalau harapan dari saya semoga nanti kedepannya Mbak bisa lebih hati-hati sampai menemukan sosok sahabat sejati yang sebenarnya. Walaupun memang semua teman itu memang harus ada tanda kutipnya, karena nggak semua manusia itu sempurna ya. Pasti kadang di kehidupan kita tuh baik banget pakai konten seperti malaikat, tapi di belakang kita nggak tahu kan dia seperti apa. Jadi nanti kalau udah tahu kita kaget, maksudnya kayak gitu nggak mungkin. Tapi mulai saat ini kalau udah tahu, apalagi udah merasakan sepertinya, mungkin dia banyak lebih hati-hati dan jangan terlalu takut sama temen ya, karena tanpa temen kita juga nggak bisa. Kita harus punya temen juga, jangan menyendiri, apalagi jangan berpikiran kalau sendiri aja aku bisa sendiri, jangan sampai itu. Terima kasih buat kalian yang sudah mau berpendapat, sudah mau menceritakan masalah kalian. Dan berhubung sudah waktunya selesai, siapa yang mau menutup doa? Ya, saya mau mengakhiri doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada siang ini, kita berdoa melalui bacaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kalian ya. Untuk lanjutnya lagi, kalian mau masukin nomor di kamera? Besok aja gimana? Dari yang lain gimana? Bisa. Di jam yang sama atau gimana? Di jam yang sama. Oke, di ruangan yang sama juga. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Pulang dari jalan mau mana? Begini? Waalaikumsalam. Terima kasih.